hustle ini memiliki banyak manfaat, di antaranya dapat memacu semangat, menambah kepekaan dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan kepercayaan diri, dan berpotensi mendapatkan penghasilan dari apa yang sedang dilakukan dalam side hustle ini. Sebelum kita masuk ke sesi presentasi, izinkan saya nih ingin menyapa satu persatu para panelis. Yang pertama, saya ingin menyapa Kak Distra Fantari selaku founder and CEO Talkabout Indonesia. Selanjutnya saya ingin menyapa narasumber kita yang kedua, yaitu ada Kak Christine Yunita selaku founder and CMO dari Nanas Media. Mengenalkan narasumber kita yang ketiga, yaitu ada Kak Fir Saujana selaku owner Ethnic Coffee and Fashion. Sip deh kalau begitu. Maka dari itu kita langsung aja masuk ke sesi presentasi. Nah, maka dari itu saya ingin mengundang nih untuk narasumber kita yang pertama, yaitu Adistra Fantari selaku founder and CEO Talkabout Indonesia. Untuk waktu tepatnya, saya persilahkan. Thank you ya, Cynthia. Ya, halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Distra, founder and CEO dari Talkabout Indonesia. Hari ini kita bakal bahas side hustle ya. Kita anggap aja diri kita tuh yang di bawah sini, yang di bawah tangga. Itu yang paling ujung adalah goal. Kita mau side hustle itu tuh beda sama side job. Karena kalau side job kan ya udah kita punya kerjaan di luar pekerjaan kita yang utama. Kalau side hustle itu bukan cuma mengenai pekerjaan, tapi lebih ke goal kita, goalnya itu mau gimana. Pertanyaannya menurut saya yang bagus itu adalah goals apa sih yang mau kita achieve? Apa hal yang mau kita pertaruhkan biar saat kita mau side hustle? Apa yang mau kita pertaruhkan di sini? Gitu. Karena pas kita lagi side hustling, itu kalau kita lihat ada digambar kan, ada ada goal, di situ ada struggle, ada tangga-tangga, dan itu tangganya panjang banget untuk struggle-nya. Nah, what are you willing to struggle for? Ya apa? Gitu aja sih. Paling dari saya itu aja sih, Cynthia. Thank you ya. Oke deh, thank you buat Kak Distra. Sip deh kalau begitu, kita juga nggak sabar ya untuk mendengar presentasi dari Kak Christine Yunita selaku founder and CMO dan CMO Nanas Media. Untuk waktu dan tepatnya, saya persilahkan. Oke, halo, semua bisa dengar ya. Nah, tadi udah dikenalin, saya Christine Yunita, tapi biasanya orang-orang manggil saya CY, singkatan dari C sama Y. Terus hari ini saya mau sharing tentang side hustle. Nah, kalau di dunia Nanas sendiri, ini sih ide-ide contoh side hustle yang bisa teman-teman di sini untuk coba bagaimana cara memulai pekerjaan sampingan dan apa aja sih yang harus dipersiapkan. Nah, yang pertama dari pengalamanku sendiri, kita mesti lihat opportunity, kesempatan yang ada. Mungkin kita ngerasa, emang aku bisa jadi copywriter, emang aku bisa jadi social media admin maybe. Tapi selalu ada yang pertama gitu loh, untuk kita semua gitu. Tapi saat kita memutuskan untuk nggak ada salahnya kan kalau aku nyoba, karena ya waktu hidup kita nggak tahu sampai kapan. Jadi kalau misalnya kita udah, oke, aku mau coba. Kalau kita gagal ya at least kita udah coba gitu. Nah, di situ yang harus kita siapkan lagi adalah prepare it well. Nah, poin-poin yang penting yang aku breakdown adalah yang pertama, aku mesti tahu target marketnya. Nah, itu masuk ke produk. Jadi produk yang seperti apa yang cocok untuk target market itu gitu. Kemudian kita harus prepare untuk financial budget juga. Terus aku finding partner. Nah, partner itu aku mulai dari orang yang memang aku sudah kenal. Nah, di situ kalau misalnya kita partneran, make sure kalian tuh punya kerjasama yang jelas. Jadi jangan sampai gray. Harus benar-benar jelas, walaupun itu teman. Yang pertama, kalian harus memastikan punya misi yang sama. Terus yang kedua adalah half budget. Setelah itu kita harus memastikan untuk ngeset goals dan durasi. Nah, kenapa kok ngomong kayak gitu ya? Soalnya gini, kita kan kalau bikin sesuatu, tadi udah dijelaskan di presentasi yang pertama, kita mesti tahu kamu ngapain, apa sih yang kamu achieve gitu. Nah, sama. Jadi di sini aku juga mendurasi diriku sendiri, misal 6 bulan aku mencoba untuk mengerjakan ini, passionku ini. 6 bulan apakah menghasilkan gitu. 6 bulan aku kasih durasi, terus aku set goals, goals-nya berarti sampai A atau B atau C, itu terserah kita masing-masing. Nah, setelah itu kita coba jalanin. Kalau misalnya secara 6 bulan itu, baru kita akan putuskan evaluasi apakah kita worth untuk dijalankan lebih lagi, atau ini saatnya kita untuk tutup.
Cara yang kedua, ini yang menurutku paling susah ya. Gimana sih caranya mengelola pekerjaan sampingan atau side hustle itu tadi? Untuk time management. Jadi time managementnya aku mau nggak mau harus benar-benar disiplin dengan diriku sendiri. Yang pasti jangan lupa kita harus tetap ada holiday, teman-teman. Meeting, nah karena aku partneran, jadi kita melakukan meeting secara rutin supaya kita tahu kerjaan yang sana sama kerjaan aku udah sampai mana gitu. Harus ada koordinasi rutin. Terus yang keempat adalah always update. Untuk yang self disiplin kan tadi aku udah bahas. Tinggal yang keempat always update. Nah, karena permintaan pasar itu berubah secara terus-menerus, nggak ada produk yang tetap jadi A, tapi kita harus terus update. Nah, itu penting banget untuk kita always update gitu. Itu deh untuk aku sejauh ini. Dan teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan yang lain di luar ini atau free consultation, silakan datang ke DM aja aku di Instagram. Thank you, semoga bermanfaat. Oke deh, thank you buat Kak Christine. Oke, sip kalau begitu saya juga nggak sabar nih untuk mendengarkan presentasi yang ketiga, yaitu dari Kak Firsaujana selaku owner Ethnic Coffee and Fashion. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Nah, ini perspektif saya yang saya ambil karena memang saya menjadi seorang mahasiswa gitu, bahwa yang sering muncul adalah uang pas-pasan gitu. Terusnya susah banget untuk nabung dan juga lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Karena solusi yang sering muncul adalah bagaimana kita bisa membudgeting pengeluaran kita yang memang didapatkan gitu, mungkin dapat dari orang tua atau nggak lain sebagainya gitu, mencatat pengeluaran, kita melihat lagi pengeluaran kita apa aja dan juga kita bisa menyesuaikan dengan pemasukan kita. Nah, dan juga yang terakhir adalah evaluasi kebutuhan gitu. Nah, sering terjadi ya bahwa ketika memang kita menjadi mahasiswa itu atau nggak menjadi pelajar itu, kita itu ingin sekali gitu untuk eksplorasi diri. Tetapi ternyata banyak pengeluaran gitu yang kita ingin sesuatu hal tersebut, tapi banyak pengeluaran yang menghampiri kita gitu. Banyak hal yang memang bisa menjadi pemasukan lainnya, pemasukan tambahannya gitu. Pertama, dari keahlian yang kita miliki, bahwa kalau misalkan kita bisa dalam hal digital marketing, nah itu kita bisa luangkan gitu. Keluarkan kemampuan kita dalam hal itu, kita bisa desain, kita bisa menggambar, melukis, ambil peluang-peluang dari keahlian kita. Kalau misalkan saya sendiri, saya menghasilkan itu dari nomor 2 sama nomor 4 nih, di hobi yang menghasilkan dan juga memanfaatkan yang sudah dimiliki di sekitar kita. Kalau misalkan yang ketiga ini, kita lihat gitu, apa yang dicari orang, ini juga termasuk yang saya lakukan gitu. Apa sih yang memang dibutuhkan sama masyarakat secara umum. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa memang usaha saya itu di bidang senja tenun, di mana saya mengkolaborasikan dari hobi saya yang suka sama pengrajin tenun. Kita lihat gitu bahwa di masa pandemi memang orang itu nggak membutuhkan gaya, nggak membutuhkan fashion gitu. Tapi saya melihat bahwa orang itu di masa pandemi ini membutuhkan makan dan minum gitu. Maka dari itu saya mengkolaborasikan nih antara saya menjual fashion, pakaian, dan juga saya menjual kopi gitu. Jadi di kedai saya ini ada coffee and fashion gitu. Jadi mengkolaborasikan itu. Nah, hal ini juga bisa teman-teman lakukan gitu ketika memang teman-teman itu mempunyai relasi di sekitar teman-teman itu yang bisa dimanfaatkan untuk dikolaborasikan apa yang memang menjadi keunggulan produk teman-teman dan juga apa yang menjadi keunggulan produk orang yang kita ingin kerjasamakan sehingga itu bisa dikolaborasikan. Yang paling terpenting yang saya ingin pesan adalah bagaimana kita mempunyai fashion, bahwa fashion saya mungkin saya melihatnya ini traveling ya ke berbagai daerah gitu, tetapi saya ini juga memiliki value gitu, melihat bahwa ketika saya berjalan traveling ke daerah tersebut, saya melihat bahwa ada nilai yang bisa diambil dari tujuan saya itu gitu. Kalau berbicara side hustle gitu, apa yang memang teman-teman sukai, tapi juga teman-teman harus menanamkan nilainya gitu. Nilai yang memang menjadi dasar usaha tersebut tuh harus terus dijalankan. Seperti itu. Terima kasih. Oke deh, sip. Wah, keren sekali nih ya pemaparan materi dari Kak Fier tadi.